Cerita kali ini gue denger dari teman kantor gue yang kebetulan tuh orang Padang. Jadi ini cerita dari supir ojol yang pernah nganterin dia di Padang. Kita sebut aja supir ojolnya ini tuh namanya Pak Amin. Pak Amin udah jadi supir ojol kurang lebih 5 tahun. Umurnya sendiri itu tuh udah sekitar 45 tahun. Jadi Pak Amin sehari-hari emang ngojek aja kegiatannya. Dia punya istri dan 2 anak. Tapi dua-duanya tuh anaknya ngerantau ke Jakarta. Makanya dia tuh menuhin kebutuhan istrinya dengan jadi ojek online. Biasanya tuh Pak Amin mulai berangkat sekitar jam 8 pagi. Pak Amin paling seneng banget kalau dapet pelanggan tuh anak-anak sekolah Moebi. Karena dia tuh ngerasa bisa ngobatin rasa kangennya dia sama anak-anaknya dia yang lagi ngerantau. Biasanya rutenya dia tuh muter-muter Taplau. Taplau itu tepi laut. Dan biasanya selesai ngojek tuh sekitar jam 7 malam. Pokoknya gak lama selesai azan maghrib, Pak Amin tuh langsung pulang biasanya. Nah pas Pak Amin udah di jalan pulang, Pak Amin tuh lupa matiin aplikasi dan tiba-tiba langsung nyangkut lah orderan. Dia dapat orderan tuh ke arah Pondok. Pondok tuh daerah di Padang kayak perkampungan Cina gitu. Akhirnya karena Pak Amin juga mikirin rezeki, jadi dia ambil kan. Ternyata pelanggannya ini tuh bapak-bapak yang mau pulang ke Hotel Aksana di Jalan Bundo Kanduang. Selama perjalanan mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol. Dan ternyata bapak ini tuh orang Jakarta yang lagi ada urusan di Padang. Terus dia tuh lagi nginep di hotel itu. Setelah nganterin bapak itu dari Hotel Aksana, tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai ada petir. Akhirnya Pak Amin tuh langsung parkirin motornya di bawah pohon gede di depan hotel itu. Pas lagi neduh, tiba-tiba tuh ada perempuan lari-lari ke arah bawah pohon itu juga buat neduh. Pak Amin basa-basi lah ke perempuan ini, bilang, "Mau kemana mbak?" Perempuan ini tuh nunjuk ke Hotel Aksana ini. Terus Pak Amin kan bingung. Akhirnya Pak Amin tuh bilang, "Tinggal lari aja mbak lewat samping itu langsung masuk ke lobi." Pas Pak Amin lagi ngebelakangin perempuan ini sambil nunjukin lobinya, Pak Amin tuh abis itu langsung nengok ke arah perempuan ini. Tapi tiba-tiba perempuan ini tuh udah gak ada. Jadi begitu dia ngebelakangin perempuan ini, balik lagi langsung gak ada? Nah iya Bi, bener. Wow. Kaget lah langsung si Pak Amin. Tapi Pak Amin tuh mikir, oh paling udah lari duluan kali ya, buru-buru. Akhirnya gak lama hujannya berhenti, sekitar jam 9 malam Pak Amin lanjut pulang ke rumah. Besok paginya Pak Amin sarapan, terus dia siap-siap buat ngojek lagi. Dia berangkat jam 9 pagi. Dia mulai dari rute-rute dia kayak hari-hari biasanya. Nah pas siang-siang dia berhenti kayak di warung makan gitu, buat makan siang bareng ojol-ojol lainnya. Ada satu ojol, namanya tuh Bang Tegar. Dia nanya ke Pak Amin, "Pak, kemarin neduh ya di depan Hotel Aksana?" Terus Pak Amin bilang, "Iya, pas saya mau pulang, pas banget langsung hujan deras. Emangnya kenapa bang?" Terus Bang Tegar tuh bilang, "Tapi kok saya kayak ngelihat perempuan ya di sebelah bapak. Tapi kayak kuntilanak pak." Ngedengar itu tuh Pak Amin cuma ketawa-tawa sambil bilang, "Ya iya bang, saya kemarin pas neduh tuh juga sama perempuan. Tapi cantik kok, dia emang nginep di hotel itu." Akhirnya setelah selesai makan siang, Pak Amin lanjut narik. Sampai akhirnya dia tuh udah dapat orderan. Nah sekitar jam 9 malam Pak Amin tuh udah dapat sekitar 10 pelanggan. Terus gak lama Pak Amin tuh dapat orderan buat nganter makanan kayak GoFood gitu ya. Beli martabak telur dan diantarnya tuh ke Hotel Aksana lagi. Udah tuh Pak Amin nungguin di restorannya. Terus dia OTW ke hotelnya. Pas sampai di hotel ya sekitar jam 10 malam, Pak Amin nunggu di pintu keluarnya. Terus dia ngechat lah ke pelanggan yang mesen, "Mbak, saya di depan pintu masuk ya." Tapi gak dibalas-balas sama si mbak ini. Akhirnya Pak Amin berusaha lah ke lobi hotel. Nanya ke security, katanya boleh, ditanya aja ke resepsionis atas namanya. Pak Amin nanya atas nama Dinda, kamar 302. Karena tadi Pak Amin sempet chat nanya atas nama siapa dan kamar berapa ke mbak ini. Terus abis itu tuh kata mbak resepsionisnya, gak ada atas nama itu. Dan bahkan kamar 302 tuh kosong. Kaget lah Pak Amin. Akhirnya dia keluar dari lobi. Dan dia tuh berusaha nunggu si mbak Dinda ini di depan pintu masuk hotel. Apa jangan Dinda juga salah kasih nomor kamar kali juga ya? Nah ya bisa jadi. Makanya si Pak Amin kekeh nunggu di depan pintu masuk. Sambil Pak Amin chat-chat terus sama telepon-teleponin. Sampai setengah jam ditunggu lah sama Pak Amin. Masih belum ada jawaban nih dari si mbak ini. Akhirnya sekitar jam 10:30 Pak Amin pengen pulang. Dan dia tuh niatnya mau naruh martabak itu tuh di lobi hotelnya aja dititipin. Tapi tiba-tiba Mbak Dinda ini tuh datang nyamperin ke Pak Amin.
sambil jalan pelan-pelan terus bilang ke Pak Amin, "Pak, atas nama Dinda ya?" Akhirnya dikasih sama Pak Amin. Dan ternyata Mbak Dinda ini tuh mbak-mbak yang kemarin neduh bareng Pak Amin di depan hotel. Pas Pak Amin udah selesai ngasih ke Mbak Dinda nanya ke Pak Amin, "Nggak takut Pak di sini?" Nanyanya tuh sambil senyum-senyum ngeledek gitu Moy Bi. Di sini tuh di hotel. Iya di hotel ini. Soalnya kan udah malam gitu loh Moy. Terus dijawab lah, "Ya namanya nyari duit Mbak, mau gimana?" Akhirnya Pak Amin siap-siap mau pulang. Pas Pak Amin ngedeket ke motornya dan Dinda balik badan ngejauh dari Pak Amin nengok belakang ke arah Dinda. Di situ Pak Amin ngeliat ada laki-laki jalan di belakang Mbak Dinda, tapi laki-laki ini tuh jalannya pincang, kaki sebelahnya diseret, terus berlumuran darah, sambil gelendotan di pundaknya Mbak Dinda. Oh, jadi kayak Dinda tuh ngegendong si laki-laki ini? Iya, kayak ngegendong gitu. Wow. Terus. Nah terus Pak Amin tuh langsung cepet-cepet nyalain motor lah, terus pulang ngebut ke rumah. Karena ya Pak Amin tuh yakin banget kalau laki-laki yang di belakang Mbak Dinda itu tuh bukan manusia. Pas sampai rumah juga Pak Amin tuh langsung cerita ke istrinya apa yang dia lihat di hotel itu. Istrinya juga bilang, mungkin karena udah malam banget Pak Amin kesana, jadi itu dia ngeliat yang aneh-aneh. Nah besokannya karena istrinya minta dianterin ke rumah saudaranya, jadi setelah dari situ tuh Pak Amin baru narik lagi, sekitar jam 4 sorean lah. Pak Amin tuh muter-muter sampai udah dapat beberapa pelanggan. Terus sekitar jam 7 malam Pak Amin tuh dapat orderan lagi buat nganterin tujuannya ke Hotel Aksana itu lagi. Sebenarnya Pak Amin tuh udah gak mau ambil, tapi pas Pak Amin lihat namanya tuh Mbak Dinda lagi yang kemarin. Karena Pak Amin ngerasa Mbak Dinda tuh juga baik, jadi diambil lah sama si Pak Amin ini. Nah si Pak Amin itu juga niat pengen ngasih tahu ke Mbak Dinda tentang apa yang dilihat semalam. Oh, Pak Amin ngerasa kayak ya mungkin Mbak Dindanya juga nggak sadar gitu. Iya. Ada makhluk yang gelendotan ke dia. Iya, makanya dia tuh pengen ngasih tahu Bi niatnya. Terus. Akhirnya diambil lah sama Pak Amin. Terus akhirnya Mbak Dinda juga udah naik ke motornya. Pas perjalanan ke hotel itu, Pak Amin mikir-mikir lagi buat ngasih tahu atau enggak. Sampai di hotelnya pun tuh Pak Amin belum ngasih tahu juga. Terus pas Mbak Dinda turun dan ngasih helmnya ke Pak Amin tuh akhirnya bilang, "Mbak Dinda, saya mau ngasih tahu. Jadi semalam tuh ada laki-laki di belakang Mbak Dinda. Kakinya buntung sebelah, terus ngegelantungan di pundak Mbak Dinda." Mbak Dinda mendengar itu tuh gak kaget. Dia cuma senyum sambil balik badan. "Yang ini Pak, kita emang lagi nyari potongan tubuh kita di hotel ini." Bangsat. Sambil senyum lebar banget ke Pak Amin. Anjing. Jadi Moebi, ternyata Hotel Aksana ini tuh dulunya Hotel Ambacang namanya. Dan hotel ini tuh terkenal banget sebagai hotel pencabut nyawa. Karena pernah nelen banyak korban jiwa pas gempa tanggal 30 September tahun 2009. Wow. Si Dinda juga setan berarti kan? Iya. Bangsat. Anjrit, serem banget Moy. Tapi setelah ganti nama jadi Hotel Aksana, emang tetap angker hotel itu? Tetep Bi, jadi kata temen gue itu tuh bahkan ojol-ojol tuh dari yang sering nongkrong di depan situ sampai udah jadi pindah tongkrongan. Karena emang kalau malam jadi udah serem banget. Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Yanto sama Asti. Benar. Yanto sendiri umurnya masih 37 tahun dan Asti tuh 35 tahun. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sedangkan mereka berdua, terutama Yanto, itu tuh pengen banget dari awal pernikahan punya anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Astinya mau tuh? Mau Muy, jadi mereka kayak poligami gitu. Oh. Yanto izin lah ke Asti dengan alasan dia tuh pengen punya anak. Sedangkan Asti tuh gak bisa menuhin keinginan Yanto yang itu kan. Jadi dengan segala perdebatan panjang, kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami dengan syarat perempuan yang dinikahin Yanto nanti gak dikenal sama Asti sama sekali. Wow. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Diana itu masih muda, umurnya sekitar 27 tahun. Berarti jarak umur Yanto tuh 10 tahun lah sama si Diana ini. Kalau kalian nanya kenapa Diana menikah sama Yanto dengan keadaan poligami, ya jawabannya sebenarnya selain Yanto bikin Diana nyaman, Yanto tuh juga tajir banget.
Jadi Diana tuh ngerasa aman aja lah buat masa depannya sama Yanto. Oh. Asti yang ternyata juga hadir di pernikahan Yanto, itu tuh sebenarnya perasaannya hancur banget Moy, Bi. Dia sepanjang acara juga nahan nangis. Pokoknya hancur banget lah. Oh, maksudnya nggak kenalnya itu bukan temennya mereka. Benar. Oh, oke, tapi setelah itu emang bakal kenal kan? Iya. Oke. Karena akhirnya juga serumah, Bi. Iya, oke. Gue kira tuh mestinya tadinya Yanto bakal punya rumah sendiri yang Asti nggak tahu. Misah gitu ya. Nah, Nggak ya? Nggak, ternyata. Oke, lanjut. sekitar sebulan kemudian setelah pernikahan Yanto sama Diana, Asti yang serumah sama mereka tuh masih belum bisa nerima lah. Dia benar-benar gak pernah tegur sapa sama Diana di rumah itu. Kalau ada Diana lewat, pasti dia langsung buang muka. Di situ Yanto ngasih tau lah pelan-pelan ke Asti buat jangan terlalu kayak gitu sama Diana. Asti di situ posisinya tuh masih pengen banget ngerebut hatinya si Yanto. Jadi dia di depan Yanto tuh baik banget, jadi istri yang nurut. Cuma kalau di belakang Yanto, Asti tuh gak akan baik sama Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Kayak dia malas juga lah buat pura-pura baik di depan Diana. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu Moy, Bi. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Akhirnya tiba nih hari dimana Asti udah punya racun itu. Dan sekitar jam 7 malam, pas Yanto sama Diana lagi pergi keluar, Asti masak buat makan malam mereka. Dia bikin nasi goreng untuk mereka bertiga di rumah. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Akhirnya dicampurin lah tuh racun yang dia beli di kenalan temennya. Jadi dibikin 3 piring gitu Moibi, buat dia, Yanto sama Diana. Nah untuk yang Diana, itu tuh dikasih racun terpisah sama punya dia sama Yanto. Gak lama sekitar jam 8 malam, Yanto sama Diana tuh pulang. Asti dengan nada yang happy gitu tuh bilang, udah pulang, ini pas banget tadi bikin nasi goreng banyak, buat Mas Yanto sama Diana juga cukup. Aku sendokin ya ke piringnya. Ngedenger itu Yanto tuh seneng banget kan. Akhirnya Asti tuh bisa berdamai sama keadaan. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Sambil ngobrol-ngobrol, Asti juga basa-basi lah mereka habis dari mana. Mereka jawab karena pas banget di hari itu tuh lagi harinya Yanto sama Diana. Jadi mereka abis dari mall berdua terus nonton bioskop. Kayak bener-bener mereka abis quality time lah. Oh, mereka NF setahun gitu? Enggak Bi, mereka gak lagi NF. Tapi emang dibagi-bagi per hari gitu loh. Jadi kayak misalnya hari ini tuh harinya Yanto sama Diana, besok Yanto sama Asti. Jadi kayak selang-seling gitu. Oh, bagi-bagi jatah gitu ya. Benar, biar adil. Terus. Terus akhirnya mereka bertiga makan lah sambil ngobrol-ngobrol. Nah setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidur lah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu, berfungsi atau enggak. Dan bener aja Moy, Bi, sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamarnya dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, langsung dibuka tuh sama Astinya. Asti kayak pura-pura gak tahu apa-apa dan bilang, "Kenapa mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang." Pokoknya heboh banget tuh di malam itu. Sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget karena dia ngerasa kayak puas banget lah ngeliat itu. Nah singkat cerita, 7 hari setelah kepergian Diana, Yanto tuh masih sedih banget. Sedangkan Asti tuh berusaha buat dapetin hatinya Yanto lagi. Kayak dia berusaha selalu ada, lebih perhatian. Dan bahkan dia udah ke dokter untuk ngecek kesehatan dia untuk bisa punya anak sama Yanto. Dan sekarang tuh Asti juga udah mulai tidur lagi sekamar sama Yanto, bener-bener setiap hari. Tapi Moibi, akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana, karena takut Yanto curiga. Tapi sebenarnya Asti tuh ketakutan banget Bi. Akhirnya Asti tidur dengan posisi maksain merem dan meluk Yanto. Jadi dia kayak tiduran sambil ngebelakangin sosok Diana yang barusan dia lihat. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran,
Jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Ya paling cuma ditemenin sama pembantunya. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu Moy, Bi. Pas dia lagi ngolesin selai di dapur, dia kayak lagi nyari piring. Nah pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget, kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambillah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatuhin lah piringnya nggak sengaja, dan akhirnya pecah. Gak lama pembantunya tuh lari, datang nyamperin Asti. Tapi sosok Diana tuh langsung hilang. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Padahal dia ngerasa kalau dia tuh istri pertamanya Yanto. Tapi Yanto malah jadi risih sekarang sama Asti. Bahkan Yanto tuh sempat bilang ke Asti kalau dia tuh lagi berkabung karena istri tercintanya dia tuh meninggal. Waduh. Dan Yanto tuh juga minta buat Asti tuh gak deket-deket sama dia dulu. Gila sih. Di situ Asti sedih banget denger Yanto, dan itu yang bikin Asti jadi gak mood makan juga seharian. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam mereka berdua tuh tidur. Karena Asti gak mau ngeliat sosok Diana lagi, jadi Asti tidur tuh dengan posisi ngadep ke Yanto sambil meluk Yanto. Nah sekitar jam 1 pagi Moy, Bi, Asti tuh kebangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Anjir. Tapi ngelihat itu Asti gak kaget-kaget banget. Wah anjrit. Wah gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga. Oke. Kalau cerita gue nih dari tetangganya pembantu gue, yang mana orang di sekitar kampung situ tuh manggil si ibu ini namanya Binarsi. Binarsi pembantu lo berarti? Bukan, dia tetangganya pembantu gue. Si Binarsi ini. Oke. Nah, kampungnya ini di sekitaran daerah Kuningan, Jawa Barat, di suatu desa gitulah. Nah, si Binarsi ini kerjaannya tuh dia cuma jualan kue-kue kering aja depan rumahnya dia, sedangkan suaminya tuh kerjanya serabutan. Suaminya tuh kerja serabutan nih, kalau ada proyek dia jadi kuli, ikut ke proyek mana, dia ikut kerja borongan gitu. Satu waktu di saat si Binarsi lagi hamil nih, suaminya tuh kerja ke luar kampungnya dia buat ikutan proyek jadi kuli itu. Singkat cerita, suaminya nih balik ke kampungnya dan ketahuan, gue juga nggak tahu ketahuannya gimana, suaminya ini ketahuan selingkuh. Tapi bukannya suaminya tobat atau minta maaf, suami ini malah jadi abusive ke Binarsi ini. Binarsi malah dipukulin, didorong segala macam dalam kondisi hamil. Dan dia tuh di situ posisinya lagi hamil tua, lagi 8-9 bulan gitu. Sampai akhirnya Binarsi ini stres, dia sakit hati, dan dia jadinya bunuh diri. Bunuh dirinya gimana, Bi? Dia bunuh diri dengan cara gantung diri, Moy. Di rumahnya itu? Di rumahnya itu. Bayinya? Bayinya ikut mati sama dia. Jadi dia mati dengan keadaan gantung diri dan hamil tua. Dia meninggal, dan beberapa hari setelah itu tuh warga tuh masih sering ngelihat arwahnya Binarsi ini gentayangan, dan yang sering digangguin tuh ibu-ibu hamil. Jadi ada ibu-ibu hamil lagi hamil tua tuh suka ngelihat arwahnya Binarsi ini gentayangan, suka gangguin. Bahkan ada yang baru lahiran juga anaknya suka ditengokin sama Binarsi ini. Nah, ada satu kejadian di kampung itu. Ada nih seorang ibu, dia lagi hamil tua. Di satu malam tuh dia tidur. Nah, di tengah malam dia tidur tuh dia tiba-tiba kebangun. Dan pertama kali yang dia lihat pas dia melek, itu si hantu Binarsi ini di depan dia melek, buka mata langsung ada Binarsi.
di depan dia, persis depan tempat tidurnya. Binarsi ini cuma diem, melotot ke arah dia. Anjing. Terus gak lama setelah melotot tuh Binarsi jalan pelan ke kanan, kiri, jalan pelan ke kanan, kiri, sampai akhirnya Binarsi ini berhenti lagi di depan tempat tidur si ibu itu. Dan tiba-tiba dia loncat ke arah perutnya si ibu ini. Dia nindihin perutnya. Anjing. Kasian. Sampai akhirnya si ibu ini keguguran besokannya. Oh, kan itu yang ngelompatin arwah ya, Bi? Betul. Kok bisa jadi keguguran ya? Ya, tapi kan tetap aja Moy, perut lu lagi, orang lagi hamil. Iya si anjing. Nah itu kejadian yang emang bikin heboh banget di kampung itu. Hah. Nah ada juga satu kejadian lagi di kampung itu tuh ada cewek, bukan gadis sih, cewek yang masih muda. Tapi kan kalau di pedesaan tuh untuk lu hamil di umur 16-17 tuh ya cukup wajar. Iya. Nah di situ si cewek ini yang lagi hamil tua juga, lagi malam-malam dia tidur, dia tuh ngerasa ada yang aneh sama perutnya dia. Hah. Terus dia bangun, tiba-tiba dia ngelihat perutnya tuh dielus-elus Oh. sama hantu Binarsi ini. Bangsat. Nah makanya atas banyaknya kejadian yang kayak gitu, akhirnya setiap ada ibu hamil di kampung itu tuh ya dijagain banget. Dan kalau misalnya mereka udah hamil tua, itu tuh mereka dipindahin ke kampung lain biar aman. Jadi mereka nggak digangguin sama Binarsi ini. Oh gitu. Anjir. Kayak Gue ngeri sih, gue jadi takut berarti hitungannya karena dia sakit hati karena satu hal, dia balas dendam sama ke orang lain. orang-orang yang ngerasain hal yang sama Iya, gitu ya. Iya betul. Jadi gara-gara Binarsi ini meninggalnya pas lagi hamil dan dia stres sakit hati, Dia juga kayak ya kehilangan anaknya kan. dia kayak merasa mau mencari temen gitu. Kalau gue nangkepnya dia kayak nyari temen gitu. Makanya dia ngelakuin itu ke orang lain. Gila.